Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insya'allahu minas sabirin. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim wa ballagha rasuluhul karim wa nahnu 'ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah Idul Adha, insyaallah dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa waktu bergulir begitu cepat, hingga pergantian dari detik ke menit, menit ke jam, jam ke hari, hari ke minggu, minggu ke bulan, bulan ke tahun. Seakan-akan baru-baru saja kita merasakan nikmatnya beribadah di bulan suci Ramadan. Lalu kemudian kita merasakan nikmatnya, merasakan hari raya Idul Fitri. Lalu kembali pada hari ini kita semua berkumpul hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan nama Allah seraya bertakbir, bertahmid, bertahlil.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Seakan-akan perjalanan perputaran waktu hadirin yang dirahmati oleh Allah memberikan nasihat kepada kita semua bahwa kita yang hari ini merasakan nikmatnya sehat, akan datang masa di mana penyakit akan datang menghampiri kita. Kita yang hari ini mungkin merasakan nikmatnya harta yang banyak, rumah mewah, mobil mewah, pangkat jabatan yang tinggi, akan datang masa di mana harta akan menjauhi kita. Harta tiada berguna, pangkat dan jabatan pun tiada berguna hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kita yang hari ini mungkin menjadi pemimpin, akan datang masa di mana bukan lagi kita menjadi pemimpin, tapi kitalah yang dipimpin. Kita yang hari ini merasakan nikmatnya hidup, akan datang masa, mau tidak mau, cepat atau lambat, kematian akan datang menghampiri kita. Kematian tidak pernah memandang anak-anak atau orang tua. Kematian tidak memandang kita sehat ataupun sakit. Kematian tidak pernah memandang kaya ataupun miskin. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal seseorang datang menjemput, sedikit pun tidak mampu diundur-undur dan sedikit pun tidak mampu dimajukan hadirin yang dirahmati oleh Allah. Coba kita lihat dan coba kita pikirkan bersama. Bisa jadi ada di antara keluarga kita, mungkin orang tua kita, bahkan mungkin anak-anak kita, pada hari raya Idul Fitri yang lalu mungkin masih bersama dengan kita merasakan indahnya hari raya Idul Fitri. Akan tetapi pada hari ini mereka sudah tidak ada di tengah-tengah kita, karena mereka sudah lebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Demikian pula hadirin yang dirahmati Allah, ada saudara-saudara kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berangkat ke tanah suci melaksanakan ibadah haji hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berbahagialah orang-orang yang diberikan umur panjang oleh Allah, diberikan rezeki, diberikan kesehatan, mendapatkan panggilan Allah, berangkat ke Baitullah melaksanakan ibadah haji, dan betul-betul berangkat tak lain dan tak bukan niatnya mengharapkan rahmat dan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada balasan bagi hamba-hamba yang menunaikan ibadah haji karena Allah kecuali syurga yang disiapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haji mabrur tidak ada balasan kecuali syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kita semua yang mungkin pada saat ini belum mendapatkan panggilan Allah berangkat ke tanah suci, mari di hari yang mulia ini, di hari yang insya Allah diterima seluruh permintaan hamba, mari kita langitkan doa kita dengan senantiasa memperbanyak doa kita kepada Allah. Allahumma rizqna ziyaratal haramain. Ya Allah, rizkikan kami, berikan kami rezeki untuk bisa ziarah kedua Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Makkatul Mukarramah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Akan tetapi sebaliknya hadirin yang dirahmati oleh Allah, alangkah celakanya orang yang berangkat ke tanah suci tapi tidak memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, kan tetapi hanya memenuhi panggilan iblis dan la'natullahi alaih. Kenapa? Berangkat ke tanah suci bukan niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi berangkat ke tanah suci hanya ingin dikatakan sebagai orang kaya, orang yang berduit, orang yang berpangkat dan berjabatan, hanya ingin dikatakan sebagai haji.
ibu haji, bapak haji, ketika ia pulang dari tanah suci, maka celakalah orang yang menunaikan ibadah haji bukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan seluruh saudara-saudara kita, keluarga kita yang berangkat ke tanah suci pulang dengan selamat dengan predikat haji mabrur. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahillah. Pada kesempatan ini hadirin yang dirahmati oleh Allah, tentu kita merasakan perasaan yang amat mendalam, kerinduan yang amat mendalam kepada orang-orang keluarga tercinta yang mungkin berada jauh di kampung halaman. Bahkan mungkin bukan hanya orang-orang yang berada di kampung halaman yang senantiasa kita rindukan, senantiasa kita dambakan kehadirannya, tapi sampai pada orang-orang tercinta yang sudah lebih dahulu dipanggil oleh Allah, senantiasa kita rindukan akan kehadirannya pada hari ini. Seperti halnya seorang ayah, seorang ibu merindukan anak-anaknya, seorang anak merindukan ayah bundanya, seorang suami merindukan istri tercinta yang menjadi pujaan hati, belahan jiwa, seorang istri merindukan sang suami yang sudah lebih dahulu dipanggil oleh Allah, yang menjadi penghibur di saat suka maupun duka. Maka tidak ada ungkapan yang lebih pantas kita ucapkan pada kesempatan ini untuk mereka yang lebih dahulu pergi meninggalkan kita, kecuali kalimat antumus sabiqun wa nahnu bikum lahiqun insyaallah. Wahai engkau keluargaku tercinta, wahai engkau ayah bunda tercinta, wahai engkau anak tercinta, suami tercinta, istri tercinta, engkau lebih dahulu pergi menghadap kepada Allah. Kami pun nantinya akan menyusul menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Bulan Zulhijjah adalah bulan yang mulia, karena betapa banyak peristiwa-peristiwa penting, peristiwa-peristiwa mulia yang terjadi di bulan Zulhijjah. Di antaranya Nabi Adam alaihissalam diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setelah ratusan tahun memohon ampun, memohon taubat kepada Allah. Nanti diterima tobatnya tepat pada tanggal 1 Zulhijjah. Itu pun setelah bertawassul, menyebutkan nama manusia termulia, bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini memberikan pelajaran kepada kita semua bahwa hendaknya setiap kali kita memohon doa, memohon ampun kepada Allah, hendaknya senantiasa diawali dan ditutup dengan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maha guru kita Syekh Guru Sekumpul pernah menyampaikan dalam ceramahnya, andaikan kiranya ada seorang hamba yang berdoa sejak pagi, memohon ampun kepada Allah sejak pagi hingga tengah malam, berderai air mata memohon ampunan Allah, tapi tidak diawali dengan salawat dan tidak ditutup dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sia-sialah permohonan ampunnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian pula tanggal 2 Zulhijjah Nabi Yunus alaihissalam dikeluarkan dari perut ikan seraya ia berzikir kepada Allah, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Zakaria alaihissalam diterima doanya tepat pada tanggal 3 Zulhijjah. Nabi Isa alaihissalam dilahirkan pada tanggal 4 Zulhijjah. Nabi Musa alaihissalam dilahirkan pada tanggal 5 Zulhijjah. Dan masih banyak lagi peristiwa-peristiwa penting dan mulia yang terjadi di bulan Zulhijjah, utamanya 10 pertama bulan Zulhijjah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dan tentu ada peristiwa besar, peristiwa dahsyat yang senantiasa tergiang dalam ingatan kita. Peristiwa tentang dahsyatnya ketakwaan seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang bernama Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama dengan keluarganya.
Betapa tidak, betapa besar perjuangannya Nabiullah Ibrahim, betapa besar ketakwaan ketaatannya kepada Allah, betapa besar cintanya kepada Allah, mengalahkan cintanya kepada apapun yang ada di dunia, termasuk kecintaannya kepada anak tercintanya. Dalam sejarah disebutkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam diberi gelar Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan sebagai Khalilullah? Karena apapun yang diperintahkan Allah pasti dikerjakan oleh Nabiullah Ibrahim. Dalam riwayat disebutkan tidak kurang dari 1000 kambing, 300 lembu, 100 ekor unta setiap tahunnya dikurbankan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tatkala iblis datang menggoda, "Wahai Ibrahim, mengapa engkau mengeluarkan hartamu, mengorbankan 1000 kambing, 300 lembu, 100 ekor unta setiap tahunnya? Tidakkah engkau takut habis seluruh hartamu, wahai Ibrahim?" Apa kata Nabiullah Ibrahim? "Wahai iblis, jangankan hartaku, jangankan 1000 kambing, jangankan 300 lembu, jangankan 100 ekor unta, andaikan ada anak yang diberikan Allah kepadaku, lalu Allah meminta untuk saya sembelih anakku, anakku pun akan kusembelih kalau memang itu perintah Allah Subhanahu wa taala." Dan memang pada saat ungkapan itu keluar, Nabiullah Ibrahim alaihissalam belum diberikan seorang anak laki-laki. Tatkala puluhan tahun ia sudah berumah tangga dengan Siti Sarah, akan tetapi belum juga diberikan seorang anak. Ia senantiasa bermohon kepada Allah melalui doanya, "Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin." Dan tatkala ia menikah dengan Siti Hajar, Allah menjawab doanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, diberikan seorang anak yang menjadi pujaan hati, belahan jiwa, siang jadi angan-angan, malam jadi impian, kepadanya cinta dan kasih tertumpu, seorang anak laki-laki soleh yang bernama Ismail. Nabiullah Ibrahim merawat, membesarkan Ismail dengan penuh cinta dan kasih sayang, sampai Allah ingin menguji akan ketaatan Ibrahim, ingin menguji akan kecintaan Ibrahim. Jangan sampai kecintaanmu wahai Ibrahim lebih tinggi kecintaanmu terhadap anakmu dibandingkan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tepat pada malam 8 Zulhijjah, Nabiullah Ibrahim alaihissalam bermimpi untuk disembelih anaknya. Ada perintah untuk menyembelih anaknya. Maka Ibrahim muncul keraguan dalam dirinya, apakah itu perintah Allah ataukah perintah syaitan? Maka di malam berikutnya, malam 9 Zulhijjah, kembali Nabi Ibrahim bermimpi, "Wahai Ibrahim, tunaikan janjimu wahai Ibrahim, tunaikan nazarmu wahai Ibrahim, sembelih anakmu wahai Ibrahim." Kembali Nabiullah Ibrahim masih ragu akan perintah itu, apakah itu perintah dari Allah ataukah itu perintah dari syaitan. Maka tepat pada malam 10 Zulhijjah, kembali Nabiullah Ibrahim bermimpi, "Wahai Ibrahim, laksanakan perintahku wahai Ibrahim, laksanakan nazarmu wahai Ibrahim, laksanakan janjimu wahai Ibrahim. Bukankah sebelum ada anakmu engkau pernah berkata di hadapan Allah, andaikan kiranya Allah memberikan seorang anak, lalu anak itu disuruh untuk disembelih oleh Allah, maka pasti aku sembelih, katamu wahai Ibrahim. Maka saat ini laksanakan janjimu, laksanakan nazarmu wahai Ibrahim, sembelih anakmu Ismail." Maka tepat pada tanggal 10 Zulhijjah, tepat pada hari ini disebut Yaumun Nahar, hari penyembelihan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, tanpa ragu-ragu, tanpa menunda-nunda waktu, Nabiullah Ibrahim alaihissalam betul ingin melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Diajaklah berdiskusi anaknya,
tatkala berkata, hadirin yang dirahmati oleh Allah, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku Ismail, aku bermimpi. Di dalam mimpiku aku melihat engkau, wahai anakku. Allah perintahkan aku untuk menyembelihmu, wahai anakku. Bagaimana pendapatmu, wahai anakku tersayang? Nabiullah Ibrahim alaihissalam begitu cinta kepada anaknya, tapi tidak ada yang mengalahkan cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi Ibrahim begitu meyakini bahwa apapun yang kita cintai di dunia, kalau bukan kita yang lebih dahulu meninggalkannya, maka dialah yang akan lebih dahulu meninggalkan kita. Oleh karenanya Al-Mukarram Andri Hurutta, pimpinan pondok pesantren Dede Mangkoso, pernah mengungkapkan bahwa ada dua hal yang begitu dicintai oleh manusia ketika hidup di dunia, tapi ternyata dua hal inilah yang sangat membenci kita ketika kita masuk di alam kubur. Apa itu? Harta kita, dan yang kedua adalah keluarga kita. Sekaya-kaya apapun manusia, hadirin yang dirahmati oleh Allah, punya rumah mewah, mobil mewah, harta banyak, emas banyak, tapi ketika mati sampai detik ini belum pernah ada orang kaya yang dikuburkan bersama dengan rumahnya. Belum pernah ada orang kaya dikuburkan bersama dengan mobil mewahnya. Belum pernah ada orang kaya dikuburkan bersama dengan uangnya. Belum pernah ada orang kaya yang dikuburkan bersama dengan emasnya. Kalaupun ada, harta itu tiada berguna kecuali harta yang dimanfaatkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula anak kita, istri kita, suami kita, keluarga kita. Secinta-cintanya kita kepada keluarga kita, sampai detik ini belum ada seorang ayah, seorang ibu saking cintanya kepada anaknya rela mendampingi anaknya ketika dikuburkan di dalam tanah. Sampai detik ini secinta-cintanya seorang anak kepada orang tuanya, belum pernah ada anak ketika orang tuanya dikuburkan rela mendampingi orang tuanya di alam kubur, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Secinta-cintanya seorang suami, seorang istri kepada pasangannya, sampai ia berjanji hidup semati, sehidup semati, tapi nyatanya ketika mati yang ada adalah satu hidup, satu mati, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Dan sampai detik ini Pak Ibu, kalau kita periksa seluruh kain kapan yang ada di dunia, belum pernah ada kain kapan yang memiliki kantong. Itu menunjukkan bahwa ketika kita mati, tak sedikit pun harta yang bisa kita bawa ke alam kubur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan ada satu hal yang benci manusia ketika hidup di dunia. Ketika hidup di dunia, banyak manusia yang malas mengerjakannya, banyak manusia yang membencinya. Tapi ternyata satu hal inilah yang sangat mencintai kita ketika kita sudah masuk di alam kubur. Apa itu? Tak lain dan tak bukan adalah amal baik kita, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Salat kita, puasa kita, zakat kita, infak kita, hubungan baik kepada sesama manusia, hubungan baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang banyak manusia yang malas mengerjakannya ketika hidup di dunia. Ternyata hal inilah yang sangat mencintai kita ketika kita masuk ke alam kubur. Itulah sebabnya hadirin yang dirahmati oleh Allah, bagi hamba-hamba yang menyanyiakan waktunya ketika hidup di dunia, ketika nantinya di alam kubur mereka menyesal, mereka meminta kepada Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Tuhanku, wahai Rabb, andaikan bisa diundur walau sebentar saja ajalku, kembalikan aku ke dunia wahai Allah, aku akan bersedekah, fa asaddaqa wa akum minas salihin. Aku akan bersedekah, aku akan beramal saleh, akan kuperbaiki hubunganku kepada sesama manusia.
manusia. Aku akan berbakti kepada kedua orang tuaku. Aku akan sholat, aku akan berzakat dan sebagainya. Aku akan kerjakan seluruh amal soleh. Tapi penyesalan pada saat itu hanya sebatas penyesalan. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Wahai Allah, mataku sudah melihat siksa. Wahai Allah, telingaku sudah mendengarkan teriakan. Wahai Allah, farji'na na'mal salihan, kembalikan aku ke dunia. Wahai Allah, aku akan mengerjakan amal saleh. Wahai Tuhanku. Lagi-lagi penyesalan itu tiada guna. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Demikian pula Nabiullah Ismail alaihissalam memberikan kepada kita contoh akhlak seorang pemuda, akhlak seorang anak yang cinta kepada Allah dan besar baktinya kepada kedua orang tuanya. Tatkala Nabiullah Ibrahim berkata, "Inni ara fil manam anni azbahuka fanzur maza tara." Wahai anakku, aku melihat engkau dalam mimpiku, aku menyembelihmu atas perintah Allah. Wahai anakku, apa kata Nabiullah Ismail? Apakah Ismail ketakutan sebagai seorang anak? Sedikit pun tidak ada rasa takut yang muncul dalam dirinya Nabiullah Ismail alaihissalam, sambil ia menjawab perkataan ayahandanya dengan berkata, qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai bapakku tercinta, wahai bapakku tercinta, if'al ma tu'maru, laksanakan perintah Allah. Wahai bapakku, aku rela disembelih kalau memang itu betul-betul perintah Allah. Engkau akan mendapatiku di antara golongan hamba-hamba yang senantiasa bersabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Demikian pula ibundanya Nabiullah Ismail, Siti Hajar, tatkala didatangi oleh iblis, "Wahai Siti Hajar, apakah engkau tidak melihat perbuatannya Ibrahim hendak memenggal leher anak tersayangmu, anak yang puluhan tahun engkau nantikan, yang menjadi pujaan hati belahan jiwamu? Apakah engkau rela anakmu disembelih, wahai Siti Hajar?" Kata iblis, sebagai seorang istri dan ibunda yang beriman, Siti Hajar berkata kepada iblis, "Wahai iblis, jangankan anakku yang hendak disembelih oleh Ibrahim karena perintah Allah, aku pun siap dipenggal leherku kalau memang itu adalah perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala." Inilah keluarga yang beriman, contoh keluarga bapak yang cinta kepada Allah, menempatkan cintanya kepada Allah di atas segala-galanya, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya dan tinggi kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, tatkala hendak dipenggal lehernya anaknya, maka keluarlah suara dari atas langit. Jibril pun berkata, "Ya Ibrahim, qad sadaqtar ru'ya, inna kadzalika najzil muhsinin." Qad sadaqtar ru'ya, inna kadzalika najzil muhsinin. Betul-betul betapa besar kecintaanmu kepada Allah, wahai Ibrahim. Maka ketika hendak disembelih Ismail, malaikat Jibril datang membawa kibas dari syurga untuk menggantikan Nabiullah Ismail alaihissalam. Maka mereka semua bertakbir, bertahmid, bertahlil kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pelajaran dari kisah ini, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa
pada saat ini pada tanggal 10 Zulhijjah, Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan yang namanya ibadah kurban. Allah tidak meminta kita sebagaimana permintaannya kepada Nabiullah Ibrahim untuk menyembelih anaknya Ismail. Andaikan kiranya jadi disembelih Ismail, maka mungkin seluruh orang tua saat ini diperintahkan untuk menyembelih anaknya setiap tahunnya. Tapi untung tidak jadi Ibrahim menyembelih anaknya Ismail. Allah hanya meminta kita untuk menyembelih kambing atau sapi sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan simbol sekiranya hendaknya kita menyembelih Ismail yang ada dalam kehidupan kita. Bisa saja Ismail yang ada di kehidupan kita adalah kesombongan kita, ketakaburan kita kepada Allah. Maka pada hari ini hendaknya kita sembelih sifat ketakaburan, sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ria di hadapan manusia, dengki kepada sesama manusia, saling dengki, dendam ke sesama manusia. Maka pada hari ini hendaknya itulah yang kita sembelih. Mungkin Ismail yang ada dalam diri kita adalah harta kita yang menjadikan kita jauh kepada Allah. Maka pada hari ini hendaknya kita sembelih sifat itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Bisa jadi Ismail kecil kita adalah pangkat dan jabatan kita. Maka hendaknya seiring dengan disembelihnya seekor kambing ataupun kerbau, maka bagi hamba-hamba yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk menyembelih kerbau ataupun kambing, hendaknya menyaksikan pemotongan atau penyembelihan hewan kurbannya, sambil ketika tatkala disembelih hewannya, maka berniat di dalam hati, ya Allah, sejalan dengan disembelihnya hewan kurbanku, aku sembelih seluruh sifat kebinatangan yang ada di dalam diriku. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga berberkah hadirin yang dirahmati oleh Allah. Bila ada kelebihan itu datangnya dari Allah, ada kekurangan itu datangnya dari diri pribadi saya yang tak luput dari dosa dan kesalahan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. La ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره النافقون. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين حمد الناعمين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد
فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم انصر المسلمين المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين في بنتان. اللهم انصر المسلمين في إندونيسيا. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا هب لنا من الصالحين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.